Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kitab yang saya baca namanya kitab Safinatun Najah, yang juga kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya. Sekarang insya Allah kita akan baca tentang syurutul qasri sab'atun, syarat-syarat qasar salat. Jadi qasar salat ini termasuk salah satu, kalau di dalam syariat hukumnya rukhsah, keringanan. Jadi keringanan itu dibolehkan bagi orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan tersebut. Jadi kita pelajari ini syarat-syarat orang boleh qasar salat, agar kalau kita nanti terpenuhi syaratnya kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat tersebut, maka jangan mengerjakan. Jadi belakangan ini ada beberapa orang karena mungkin ketidaktahuannya, keringanan safar itu dikerjakan padahal dia belum memenuhi status musafir. Tapi sebaliknya, ada orang yang musafir tapi dia tidak mengambil keringanan safar. Itu kan jadi kebalikan ya. Mestinya yang musafir ngambil keringanan safar, yang bukan musafir jangan dimudah-mudahkan, begitu. Dan salah satu sebabnya karena ketidaktahuan itu. Jadi ada beberapa syarat qasar salat yang tidak diketahui. Terlebih lagi banyak di antara kita yang sering menyamakan jamak dan qasar. Padahal jamak ya jamak, qasar ya qasar, beda. Sebabnya beda, syaratnya pun beda. Nanti kita jelaskan. Kita baca dulu nih kata Syekh Salim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Safinatun Najah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat orang qasar itu sab'atun, ada 7. Jadi syarat orang boleh melakukan qasar salat ada 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini, yaitu perjalanan yang dilakukan itu jaraknya 2 marhalah. 2 marhalah. Jadi 2 marhalah itu kalau kita konversi itu perjalanan 2 hari atau perjalanan sehari beserta malamnya, itu namanya 2 marhalah. Jadi kenapa disebut 2 marhalah, 2 perjalanan? Sebab dulu Nabi SAW bilang, la tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yaumil akhir masirata yaumin wa lailin illa wa ma'ahadhi mahramin. Tidak boleh perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sehari semalam kecuali ditemani oleh mahramnya, gitu.
Maka dari hadis ini nih ada isyarat bahwa yang namanya perjalanan safar itu perjalanan sehari semalam, atau perjalanan 2 hari, harinya doang. Kalau malam dia tidur, harinya aja. Nah, kalau perjalanan sehari semalam, jadi satu perjalanan itu namanya satu marhalah kalau bahasa Arab. Diukur yang namanya satu perjalanan satu marhalah itu sehari atau semalam itu ngukurnya bagaimana? Orang-orang dulu itu melakukan perjalanan kan selalu memakai kendaraan yang biasa dipakai, yaitu ada unta. Jadi unta itu ada naqah, ada unta yang memang khusus untuk gotong-gotong barang, ada unta yang khusus buat gotong orang, tuh banyak jenisnya. Nah, unta-unta yang sering melakukan perjalanan itu maksimal mereka ini apa namanya, yang ngukur nih ahli khibrah. Apa ahli khibrah itu kalau Indonesianya apa ya? Tukang taksir gitu. Kalau di Indonesia kan ada tukang taksir. Nih kira-kira nih kalau karena seringnya melakukan perjalanan, mereka akhirnya bisa menaksir bahwa unta itu sekali marhalah, satu marhalah maksimal perjalanan 1 kali gitu, dimana habis itu dia ngasok nggak mau jalan lagi, itu 1 hari itu maksimalnya itu 8 farsah. 8 farsah. Jarak 8 farsah itu jarak yang kalau sekarang udah nggak ada gitu. Jarak 8 farsah. Artinya kalau kata Nabi Muhammad kalau kata Nabi sehari semalam berarti 2 marhalah. Lah 2 marhalah berarti 8 kali 2, 16 farsah. Cuman karena 16 farsah itu tidak pernah nyampe sekarang nggak ada tuh jarak farsah begitu ya. Maka kemudian ulama mencari lagi nih hadis-hadis berkaitan dengan safar. Ternyata ketemu. Nabi itu kan dulu Nabi Muhammad ngomongnya di Madinah tuh. Pokoknya perempuan tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam kecuali ditemenin mahram. Berarti sehari semalam tuh jarak minimal safar tuh. Sebab diwajibin ada mahram. Kalau orang kalau jalan biasa nggak ada mahram nggak apa-apa, sebab di Madinah pun banyak perempuan-perempuan Madinah yang lewat kagak diomeli Nabi. Mana mahramnya kan kagak ada. Yang diwajibkan ditemenin mahram kalau safar. Berarti sehari semalam safar. Cuman sehari semalam tuh 16 farsakh itu beberapanya masih kebingungan, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan haji wada. Haji wada itu kan tahun terakhir tuh, tahun 10 setelah kenabian. Itu Nabi ngomong ke depan orang-orang Mekah. Kata Nabi Muhammad SAW, la taqsuru, jangan kalian salat illa fi aqalli min 4 burdin, kecuali kalau perjalanannya paling sedikit 4 burut. Ini makin susah lagi, tadi farsah udah kagak ketemu, artinya 4 burut lagi gitu. Jadi 16 farsah, Nabi Muhammad dalam hadis ini 4 burut. 4 burut itu kemudian ditanya oleh para sahabat, 4 burut itu kemana ya Rasulullah? 4 burut itu kata Nabi, min Makkah ila Usfan, dari Makkah ke Usfan. Dari Makkah nih Masjidil Haram sampai ke Usfan. Usfan itu salah satu kota di Taif begitu. Itu jarak yang kemudian jadi standar. Dan ternyata setelah dikonversi memang betul jarak Mekah ke Usfan itu memang 18 farsah, 2 kali jalan. Jadi untanya sekali ngasok di tengah perjalanan. Jadi sekali ngasok, perjalanan kedua udah nyampe. Itu Taif begitu. Maka jarak Mekah ke Usfan itu setelah diukur dikonversi, kalau jadi konversi modern itu kira-kira 89 km. 89. Jadi tapi di konversinya banyak ya, karena memang ini konversi, jadi ada yang menyebut 89, ada yang nyebutnya 83, ada yang nyebutnya 84. Kalau saya ngikutin 89. Ini konversi yang disebut oleh Dr. Wahba Az-Zuhaili. Beliau punya kitab namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Bahkan dalam kitab tersebut ada bab khusus namanya Al-Maqayis wal Makayil.
bab tentang ukuran berat sama ukuran volume termasuk jarak disebutin di sini. Jadi dulu Nabi Muhammad nyebut timbangan tuh 1 mud, 1 so. Itu beliau punya bab khusus untuk mengkonversi itu. Jadi timbangan berat, kemudian timbangan volume, timbangan jarak yang disebut oleh Nabi dikonversi. Nah, salah satu hasil konversinya safar itu yang merupakan 18 farsah atau 4 burut Mekah ke Usfan, itu beliau menyebutnya 8. Sebenarnya sih bukan 89 pakem gitu. Beliau nyebutnya 88, sekian kilometer. Jadi dibuletin 89 km gitu. Waktu belajar itu saya iseng buka HP karena waktu itu Google Map baru launching tuh. Google Map kan 2011 kan baru launching kan ya. Itu saya buka tuh Google Map. Saya taruh satu titik di Mekah, Masjidil Haram, satu lagi di Usfan. Ain sin fa alif nun, Usfan Taif. Itu ternyata Google Map tuh bilangnya 89 km tuh jaraknya. Saya nggak tahu nih Dr. Wahbah ngikutin Google apa Google ngikutin Dr. Wahbah gitu. Cuman setahu saya Dr. Wahbah itu kitabnya itu sudah jauh lebih dulu ada sebelum Google Map punya berdiri gitu. Google Map kan berdiri 2011. Ya, 2011 juga kan masih ribut-ribut sama perusahaan Jerman tuh, TerraVision kan ya, yang ngaku bahwa TerraVision tuh haknya punya mereka. Google Map tuh punya TerraVision. Artinya kalau dikonversi ke modern, konversinya Dr. Wahbah nih nggak jauh-jauh amat, mirip. Artinya kalau kita melakukan perjalanan kita tujuannya tidak sampai 89 km, maka kita nggak punya keringanan mengqashar sholat. Kalau dari sini yang namanya 89 km mana ya kalau di sini ya? Hah? Bandung ya, kalau Bandung kan udah jauh tuh. Bandung kan udah 140 kalau dari sini ya, 140. Iya. Gitu. Saya dulu pernah ngitung itu dari kalau kita pintu, ini kan pintu tolnya mana nih? Iya, Jor pintu tol mana nih? Pintu Jati Asih. Saya dulu ngukurnya dari pintu tol Taman Mini Ceger. Itu dari Ceger itu ke Serang Barat itu udah 90 sekian kilometer. Artinya kalau orang sini nih main jalan-jalan ke Anyer tuh udah musafir tuh. Sebab tol dari Ceger sampai Serang Barat aja itu sudah 90 sekian. Masuk lagi Cilegon Timur udah lebih lagi. Cilegon Barat yang biasanya orang keluar di situ jalan-jalan ke Anyer udah pasti safar itu karena udah melewati itu. Jadi intinya 89 km. Nah, tapi untuk dikatakan musafir itu orang harus keluar dari kampungnya. Saya udah punya tiket nih. Saya punya tiket ke Makassar. Ini kan Makassar udah pasti safar sebab lebih dari 89 km. Tapi saya masih di rumah. Nah, itu belum musafir namanya. Jadi dikatakan musafir itu setelah dia punya tujuannya 89 km atau lebih, dia harus keluar dari kampungnya. Jadi kalau masih di dalam kampungnya tuh, kalau kampung tuh mungkin kita bilangnya desa begitu ya, kelurahan, wilayah begitu. Itu belum musafir. Maka udah siap-siap nih packing, udah tas sudah siap, mobil udah dinyalain, dipanasin. Datang waktu zuhur, itu orang belum boleh qashar, belum boleh jamak, sebab di rumah dia belum dapat status musafir. Orang untuk dikatakan musafir tuh harus keluar dari kampungnya dulu. Benar dia tujuannya Makassar, tujuannya Palembang, tapi dia belum keluar dari kampungnya. Itu masih depan rumah, musolanya cuman beda RT doang kan begitu. Tapi kalau dia udah keluar dari kampungnya, baru dapat status musafir. Dulu Nabi Muhammad SAW waktu melakukan perjalanan, zuhur tuh masih di Madinah. Karena zuhur masih di Madinah, beliau sholat 4 rakaat. Kata Sayyidina Anas begitu. Beliau sholat 4 rakaat, tapi ketika nyampe Bir Ali, Dzul Hulaifah, nama benernya kan Dzul Hulaifah. Orang kita yang lagi pada haji umroh nyebutnya Bir Ali. Bir Ali juga gak benar tuh. Yang benernya namanya Abyar Ali kan begitu.
biar Ali itu jalan Wan Ali begitu. Tapi orang kita biar gampang biar Ali. Nah itu kata Sayyidina Anas, ketika sampai Dzulhulaifah, Nabi Muhammad mengqosor sholat asar jadi 2 rakaat. Zuhur di Madinah 4 rakaat di Nabawi, tapi ketika nyampe Bir Ali sholat asarnya 2 rakaat. Berarti di Madinah belum keluar kampung, tapi kalau sudah Bir Ali Nabi Muhammad udah keluar kampung. Nah kira-kira jarak Nabawi sampai Bir Ali kan kira-kira 8-9 kilo sekarang itu. Artinya jarak kampungnya segitu kira-kira. Maka kalau kita masih di dalam RT kita, RW kita belum musafir, kudu keluar dulu. Keluar dari wilayahnya baru kemudian dikatakan sebagai musafir. Masuknya juga begitu tuh. Ketika masuk status safarnya hilang kalau sudah masuk kampungnya, begitu. Kalau sudah masuk kampungnya. Jadi orang boleh qosor, boleh jamak, tentu kalau udah boleh qosor boleh jamak. Kalau sudah keluar kampung. Jadi dia punya tiket ke Makassar. Nah, datang dulu ke Cengkareng. Nah, di Cengkareng itu di bandara udah bukan kampungnya. Dapat dia boleh qosor, boleh jamak begitu. Ya mungkin dia makan dulu, tapi yang pasti karena sudah keluar dari kampungnya, dia itu sudah dikatakan musafir. Jadi kalau belum keluar kampung nggak boleh qosor, nggak boleh jamak. Ya kalau Ramadan juga nggak boleh batalin puasa begitu. Jalannya jam 10, jam 7 udah sarapan begitu. Padahal belum. Jadi nggak boleh. Harus sudah dalam status safar. Itu syarat yang pertama. Safarnya 89 km. Maka kalau tibang main ke puncak doang mah enggak. Kalau puncak jaraknya berapa kilo sekarang? 50 ya, 50 kilo. Mungkin kalau dari sini jadi 40 kilo, kan lebih lebih dekat. Yang kedua tadi, yang pertama syaratnya ayyakuna mubahan. Yang pertama safarnya 89 kilo 2 marhalah. Yang kedua ayyakuna mubahan, perjalanannya itu perjalanan yang mubah. Maksudnya bukan perjalanan maksiat, minimal mubah boleh. Apalagi kalau perjalanan ibadah, kayak orang mau nuntut ilmu, atau mungkin dia berdagang yang dagangannya itu sebagai nafkahnya itu kan bagian dari ibadah. Perjalanan mubah tuh kayak perjalanan orang rekreasi, jalan-jalan itu kan mubah gitu. Tapi kalau perjalanannya maksiat, ya contohnya dia perjalanan mau main judi misalnya. Soalnya di Indonesia digerebek mulu kan ya, dia mau nyari yang mana. Atau di Malaysia tuh ada pulau apa tuh yang main judi doang tuh isinya tuh, Pulau Penang ya, Penang apa Kucing tuh. Datang ke sono Meong gitu. Iya, itu perjalanan maksiat. Atau perjalanan dari sini mau ke Lampung, mau kursus begal misalnya begitu kan, katanya di Lampung banyak begal ya katanya. Sebenarnya Bekasi juga banyak begal kan. Itu perjalanan maksiat, maka nggak dapat keringanan. Walaupun sebenarnya syarat ini nih kayak apa ya? Ya, Ustadz, orang kalau udah mau maksiat apa yang mikirin sholat kan begitu. Orang kalau udah mau maksiat apa yang mikirin sholat. Cuman ulama ini kan punya kewajiban. Orang-orang yang dikatakan sebagai ulama itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa meneliti hukum-hukum syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kewajibannya dia harus sampaikan begitu. Urusan yang dengerin kagak ngerjain, kagak ada urusan. Kewajiban aneh, kalau bahasa kitanya, kewajiban aneh ini ngasih hukum, ngejelasin hukum, ente ngerjain kagak ngerjain, dosanya ente. Ente ngerjain dapat pahala, kagak ngerjain yang dosa ente. Aneh kewajiban udah selesai begitu. Jadi kalau nggak dijelasin begini nih, nanti orang-orang yang main judi begitu, di akhirat dia punya alasan. Saya kagak diajarin kan begitu. Ya soalnya ustadznya pada malas ngajarin orang mabok begitu. Nggak kita ajarin, itu perjalanan maksiat nggak boleh qosor. Artinya dia maksiat punya 2 kali. Sebab perjalanan kayak ente ini nggak boleh qosor salat, nggak boleh batalin puasa begitu. Udah beres tuh. Allahumma fa'ashhid kan begitu ya, Allah saksikan saya udah ngasih tahu tuh, saya udah tulis di kitab-kitab saya begitu. Jadi kalau perjalanannya maksiat nggak boleh. Tapi bedain ya antara perjalanan maksiat dengan perjalanan di dalamnya ada maksiat.
perjalanannya sih mubah, mau jalan-jalan, mau nginep di hotel, mau rekreasi atau mau dagang. Tapi di tengah jalan kadang-kadang mata ngeliatin perempuan buka aurat, kan ya. Kadang-kadang di jalanan nipu orang. Nah, itu kan bukan yang itu dimaksud. Ya jelas itu maksiat gak boleh. Tapi bukan itu yang membuat orang tuh jadi nggak boleh safar. Yang membuat tidak boleh qashar. Yang tidak boleh qashar tuh kalau emang tujuannya maksiat, gitu. Kalau orang punya tujuan safarnya mubah atau bahkan ibadah, dia mau haji, mau umroh, mau nuntut ilmu, tapi di tengah jalan mungkin dia bohong begitu, di dalamnya ada kebohongan, ada ngelihat yang gak boleh dilihat. Nah, itu maksiat, tapi maksiatnya tidak membuat orang itu jadi nggak boleh qashar sholat. Itu yang kedua, perjalanannya mubah. Yang ketiga, wal ilmu bi jawazil qasri. Al ilmu punya pengetahuan bi jawazil qasri, bahwa dia ini wajib, dia ini boleh qashar. Jadi maksudnya, sebab ketika orang melakukan ibadah itu tidak boleh melakukan ibadah ragu-ragu. Jadi ketika orang takbiratul ihram tuh harus yakin, takbiratul ihram mau sholat apa? Sholat zohor. Zohornya zohor apa? Zohor di qashar apa zohor sempurna? Qashar. Yakin gak tuh kalau sholat zohor qashar? Yakin. Kenapa yakin? Saya musafir. Jarak saya sudah keluar dari kampung. Jarak saya sudah melebihi dari 89, gitu. Dan syariat mengatakan orang kayak saya ini boleh qashar sholat. Artinya orang yang tidak punya pengetahuan itu nggak boleh qashar sholat. Sebab kalau dia tidak punya pengetahuan qashar lalu dia mengqashar sholat, berarti ibadahnya didasarkan atas ketidaktahuan, kebingungan. Kok lu qashar sih? Lah, kayaknya sih gue musafir gitu, kayaknya sih gue musafir. Lo jangan kayaknya nih, gitu. Yang namanya sholat kudu pakem. Sebagaimana orang wudhu nih, orang lagi wudhu niatnya mengangkat hadas. Emang yakin itu punya hadas itu? Bukannya tadi habis sholat maghrib zikir kagak punya hadas. Berarti wudhu dengan niat mengangkat hadas itu tidak sah. Sebab dia nggak punya hadas yang kudu diangkat, orang kagak batal wudunya. Maka ketika wudu tuh niatnya bukan ngangkat hadas, mestinya tuh tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Sebab niat itu harus dengan keyakinan sebelumnya, kan makanya itu. Makanya kata ulama tuh kalau orang kagak yakin dia batal, kagak usah wudu, gitu. Kalau mau wudu pastiin dia batal. Dia tinggal ke kamar mandi, dia pegang kemaluannya, kan batal tuh pasti tuh, gitu. Tapi kalau ragu-ragu, kentut apa enggak, wudu aja dah. Itu wudunya jadi sia-sia. Sebab wudunya berdasarkan kebingungan, begitu. Sama dia jamak qashar sholat. Emang lu boleh jamak? Kayaknya sih gue udah boleh, kayaknya udah boleh. Jadi harus ala ilmu. Kata Syekh Salim bin Sumer, harus yakin bahwa dia adalah orang yang sudah mendapat kebolehan. Nah, itu pentingnya mempelajari ilmu syariat, begitu. Kalau seandainya dia ngelihat orang-orang pada qashar, fa qashara ma'ahum jahilan lam tasihha sholatuhu. Dia ngelihat orang-orang pada qashar, lalu dia ikut qashar. Ini kata Syekh Ahmad Asy-Syatiri, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Sebab dia mengerjakan sholat di atas ketidaktahuan. Kecuali dia nanya dulu sama orang yang paham, lagi jalan nih, ada temennya, apa gurunya, atau kalau kita umroh kan ada ketua rombongan, Ustaz, ini kita udah boleh qashar apa belum ya? Udah, soalnya gini. Berarti dia udah tahu tuh. Tapi dia nggak tahu apa-apa, pokoknya gue udah jalan naik pesawat, masih gue kagak boleh qashar, begitu. Akhirnya qashar aja tanpa tahu. Nah, itu kemudian sholat qasharnya tidak sah. Artinya sholat wajib yang dikerjakan itu tidak menggugurkan kewajiban, harus diulang. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa niyatul qasri indal ihram. Ketika takbiratul ihram, niat untuk mengqashar sholatnya. Jadi qashar sholatnya ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar, kan dalam hati niat sholat. Itu ketika takbiratul ihram ditambahin niatnya qashar. Kan sholat wajib tuh niat yang penting 3. Usollinya, hukum fardu apa sunnahnya, kemudian jenis sholatnya. Nih yang penting 3. Usolli fardu zuhri, beres sudah.
Tapi kalau dia qasar, tambahin satu lagi, usolli fardhu zuhri qasron, dah begitu. Rakaatnya enggak disebutin, enggak apa-apa. Ini cukup dalam hati aja, pakai bahasa Indonesia aja. Saya salat fardhu zuhur qasar, sambil Allahu Akbar, dalam hatinya saya salat fardhu zuhur qasar, begitu. Atau pakai bahasa Indonesia sebelum takbir, dalam hati dia pasang hati yang cakep, saya niat salat fardhu zuhur qasar Allah. Itu juga tidak tidak masalah. Yang penting tidak ada jeda antara niat dengan ibadah. Kita udah jelasin tuh kemarin kenapa yang namanya niat harus awal ibadah. Itu yang membedakan niat antara keinginan. Jadi niat bukan keinginan, keinginan bukan niat. Sebab syarat niat itu tidak boleh melakukan sesuatu di luar dari apa yang dia niatkan. Kalau dia mengerjakan sesuatu di luar dari apa yang dia niatkan, niatnya batal. Orang dari rumah berangkat ke masjid, ditanya sama tetangganya, mau kemana mas? Mau ke masjid. Mau ngapain? Mau sholat. Sepanjang jalan dia minum, mungkin dia ngerokok, ketemu orang dia nyapa, di jalan disalamin orang dia jawab. Apakah menjawab salam itu pekerjaan sholat? Bukan. Ngobrol itu pekerjaan sholat apa bukan? Bukan. Makan minum pekerjaan sholat? Bukan. Bukan. Tapi dilakukan itu setelah dia punya keinginan dari rumah. Maka keinginan yang dari rumah itu bukan niat. Sebab niat itu tidak boleh dirusak dengan pekerjaan yang tidak diniatkan. Makanya niat itu kudu nempel. Sama kayak orang haji umroh. Orang dari rumah kan udah ngepek tuh. Kayak Mang Oni bulan lalu kan umroh dari rumah. Ditanya mau kemana, mau umroh. Itu bukan niat, itu kepengenan, azam namanya. Niatnya kapan? Kalau umroh niatnya di mikot ntar. Kalau dia turun di Madinah, mikotnya Bir Ali. Di situ tuh baru kemudian niat. Karena awal ibadah haji, awal ibadah umroh adanya di mikot, gitu. Bukan dari rumah, bukan. Sebab kan ketika dari rumah udah ngepek barang, dia naik pesawat. Belum di pesawat kalau pakai transit, mending transitnya 2 jam, ada yang transit 18 jam coba. Oman Air kan ya, Oman Air transit seharian coba gitu. Itu seharian dia ngapain? Dia kan tidak mengerjakan pekerjaan haji dan umroh, karena memang apa yang tadi di rumah itu bukan niat. Jadi niat itu di awal ibadah. Maka ketika awal ibadah sholat qasar, ketika takbir ditambahin usolli fardhu zuhri qasron, gitu. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat fardu di qasar, gitu. Ditambahin lagi kalau dia jadi makmum. Itu yang keempat. Jadi yang pertama jaraknya 89 km. Yang kedua perjalanan yang mubah. Yang ketiga harus ngerti bahwa dia termasuk orang yang boleh qasar. Alhamdulillah nih pelajaran ini bisa jadi alat bagi kita udah paham nih. Yang keempat, niat qasar ketika takbiratul ihram. Artinya kalau dia qasar tapi ketika takbiratul ihram dia tidak niatkan itu, artinya pekerjaannya berbeda dengan apa yang dia niatkan. Maka sholatnya tidak sah, harus sesuai dengan apa yang diniatkan. Sebagaimana orang udah niatnya berjamaah, tapi makmum sujud sahwi dia nggak ikut, nah itu kan jadi batal sholatnya, begitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, antakuna sholatu rubaiyatan. Sholat yang diqasar itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Itu syarat yang kelima. Berarti dari 5 waktu sholat yang diqasar itu cuma 3 sholat, yaitu zuhur, asar, isya. Nah, subuh nggak bisa diqasar, sebab kalau subuh diqasar tinggal 1 tuh. Salamnya di mana tuh kan ya? Kemudian 3 rakaat maghrib nggak bisa diqasar. Kalau diqasar jadi 1,5 kan gitu. Ini diqasar hanya sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan juga isya. Artinya kalau dia jama' maghrib dan isya misalnya, yang diqasar isyanya aja, ya maghrib nggak usah diqasar, tapi tetap boleh dijama' begitu. Ini kemudian yang keenam, tadi kita bilang kan 7 ya. Jadi yang pertama safarnya 89 km,
kemudian yang kedua safarnya mubah, yang ketiga dia tahu bahwa dia termasuk orang yang boleh safar, boleh qasar, yang keempat takbiratul ihram niatnya qasar, yang kelima salatnya hanya salat 4 rakaat yang diqasar, yang keenam wa dawamus safari ila tamamiha, selalu dalam keadaan safar, artinya qasar ini boleh selalu dalam keadaan safar sampai sempurna sholatnya. Jadi maksudnya begini, kalau kita di sini kalau naik terminal di mana nih bis nih? Hah? Jadi Asih, jauh udah keluar kampungnya. Katakanlah saya nih orang Halim, tinggalnya di Halim. Bandara sama rumah saya itu masih satu kelurahan gitu. Maka saya itu ketika nyampe bandara itu jangan kalau bandara susah. Misalnya kereta. Saya orang Tenabang. Ini rel kereta sama rumah saya cuma dibedain tembok doang. Pokoknya tuh Tanah Abang stasiun kampung saya. Maka ketika saya di nyampe stasiun Tanah Abang itu belum musafir, berangkatnya belum musafir sebab masih kampung. Begitu juga ketika nyampe itu. Jadi ketika nyampe Tanah Abang langsung hilang status safar. Nah saya lagi perjalanan pulang, sholatnya qasar, sholat qasar. Cuman lama belum selesai sholat udah nyampe Tanah Abang. Maka sholat yang 2 rakaat jadi batal. Sebab ketika 2 rakaat itu belum selesai, status saya udah hilang, status safar udah hilang. Jadi syarat qasar itu sepanjang sholat 2 rakaat itu statusnya harus masih safar. Jadi jangan sampai di tengah jalan baru 1 rakaat, stasiunnya udah nyampe kampung dia. Berarti status safar hilang. Jadi maksudnya begitu. Dan ini nggak pernah jarang terjadi, karena biasanya perjalanan itu memang mulai perjalanan tuh stasiun terminal tuh selalu di luar kampung. Tapi bagi orang-orang yang punya kampung, kendaraannya yang masuk ke kampungnya, ini disebutin begini karena zaman dulu tuh ada orang-orang yang punya kalau bahasa kitanya tuh orang sini sih nyebutnya bohir, orang sekarang bohir punya banyak duit. Itu orang-orang banyak duit itu kalau melakukan perjalanan itu di atas untanya dia punya bedeng. Tahu gak bedeng? Panggung. Jadi di atas unta tuh di panggung. Jadi di atas unta tuh dia tidur bisa, bahkan dia sholat juga bisa. Nah kata ulama, kalau dia sholat di dalam selama perjalanan pulang, tapi belum selesai sholatnya udah nyampe rumahnya, udah nyampe kampungnya, sholatnya batal, nggak sah qasarnya begitu. Kalau ini disebutin zaman dulu tuh masuk akal, maksudnya orang ngebayanginnya bisa. Tapi kalau sekarang rada susah emang gitu. Contohnya kayak tadi kan ya, dia sholatnya di kereta, belum selesai sholat qasar 2 rakaat, baru 1 rakaat, udah nyampe tuh stasiun Tanah Abang. Tanah Abang kampungnya, maka sholat yang tadi tidak sah begitu. Zaman dulu gitu, orang sholatnya di atas panggung ontaknya tuh belum selesai sholat udah nyampe kampungnya, berarti sholat yang tadi nggak sah. Jadi maksudnya qasar ini harus selama di dalam perjalanan. Kalau sudah status safar hilang, orang nggak boleh qasar sholat lagi begitu. Apa yang menyebabkan safar itu berhenti, status safar berhenti? Pertama, dia masuk kampung tadi, masuk kampungnya. Yang kedua, kata ulama Syafi'i, dia merubah niatnya, merubah niat. Yang tadinya mau safar, udahlah gue mukim aja di sini. Tujuannya Malang, misalnya, naik kendaraan mobil, berhenti istirahat di Cirebon. Di Cirebon ternyata ketemu temennya, mau kemana? Mau ke Malang. Ngapain ke Malang? Nggak tahu nih, pokoknya nyari kerja aja. Di sana nih punya punya gini. Kata teman yang di Cirebon, nggak usah ke Malang, di sini aja. Aneh lagi butuh orang kayak ente, mau nggak kerja sama nih? Yang tadi awalnya niat safarnya ke Malang, berubah niatnya di di Cirebon. Maka ketika di Cirebon hilang udah status safarnya, karena udah niat mukim tuh, merubah niat.
niat mukim, status safarnya hilang, maka sholat yang dikerjakan setelah niat itu berubah harus dalam keadaan sempurna, begitu. Jadi safar tuh hilang ketika orang masuk kampung. Yang kedua merubah niatnya, atau yang ketiga ini berubah statusnya, sebab salah satu status berubah tuh karena nikah sama orang situ. Tujuannya, ini kan zaman dulu kan begitu ya, saking lamanya perjalanan orang ngasuh di satu daerah sampai main lirik-lirikan sama perawan situ kan ya gitu. Akhirnya dia kawin tuh. Maka kalau dia menikah sama orang situ yang dia singgah di situ, itu status hilang musafirnya. Sebab status musafir itu kan di luar rumah dan keluarga. Ketika dia menikah berarti di situ ada rumah dan keluarganya, hilang status safar. Jadi yang namanya kampung tuh ada rumah dan ada keluarga di situ. Makanya orang yang pulang kampung tuh status safarnya cuma di perjalanan doang. Nyampe kampung sononya hilang status safar. Sebab itu ada rumah dan keluarganya, gitu. Ada hartanya, ada keluarganya. Jadi itu yang menyebabkan orang hilang status safar. Atau status safar itu hilang, yang pertama kan tadi masuk kampung tempat tinggalnya. Yang kedua merubah niatnya. Yang ketiga dia menikahi wanita di tempat singgahnya. Yang keempat dia melebihi batas waktu dibolehkan qashar sholat. Batas waktu ini ada dua kata ulama. Ini agak ribet nih. Ulama membedakan antara orang yang tahu sama orang kagak tahu berapa lama dia singgah di kota tujuan. Saya punya kerjaan, nanti Ustadz ngisi pengajian di kota A selama berapa hari? Selama 5 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Ini jadwalnya, hari ini sore di sini, hari ini pagi di sini. Saya udah tahu, saya ke situ tuh bakal singgah lebih dari 3 hari. Maka kalau sudah tahu bakal singgah lebih dari 3 hari, nyampe situ udah hilang status safarnya. Kagak usah nunggu sampai 3 hari lagi. Hilang udah status safar ketika sudah nyampe. Sebab tahu bakal singgah lebih dari 3 hari. Tapi kalau singgahnya kurang dari 3 hari atau 3 hari atau kurang, itu tidak ada masalah, qashar terus gitu. Ini orang yang tahu. Kalau orang yang tidak tahu, ke situ mau ngapain? Ada urusan, urusannya apa? Urusannya macam-macam, berapa hari nggak tahu, pokoknya sampai urusan beres nggak tahu dia bakal singgah. Itu batas maksimalnya itu 18 hari, mengikuti bagaimana Nabi Muhammad mengqashar dan menjama sholat ketika haji wada di Makkah sampai 18 hari. Ntar kita terusin lagi syarat yang ketujuh setelah azan isya. Silahkan. ورب هذه الدعوة والصلاة الكريمة سيدنا محمد شرف الدرجة العالية في بعث مقام محمود الله إنك نطر ورحم الله وأنت العين. Jadi kita teruskan para jemaah. Tadi syarat orang boleh qashar ada 7. Pertama, safarnya 2 marhalah 89 kilo. Yang kedua, safarnya mubah, bukan safar maksiat. Yang ketiga, dia tahu bahwa dia boleh qashar. Yang keempat, niat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, hanya pada salat 4 rakaat. Yang keenam, status safar masih ada sepanjang sholat dikerjakan. Yang ketujuh, yang terakhir, wa alla yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholatihi. Wa alla yaqtadiya, dia tidak boleh bermakmum bimutimin kepada orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat fi juz'i sholatihi, di sebahagian sholatnya, sebagian sholat imam maksudnya. Kita kan 2 rakaat nih musafir, imam 4 rakaat. Kalau kita ngikut dari awal, berarti kita ngikut cuman sebahagian doang, gitu. Ini yang kagak boleh, sebab kalau ngikut sebahagian, kita bingung salamnya. Kita udah beres 2 rakaat, imam kan berdiri tuh rakaat ketiga. Ini kan jadi kebingungan nih. Kita mau salam,
sholat belum selesai kan begitu. Kita gagas salam, kita kan cuma 2 rakaat tuh. Walaupun kata Imam Nawawi sih nggak ada masalah. Cuman memang pandangan mazhab tuh tidak boleh bermakmum kepada imam sempurna untuk setengah sholatnya. Tapi kalau kita ngikut di setengah akhirnya nggak apa-apa. Sebab kalau ngikut setengah akhir kan tidak menyelisih imam akhirnya. Kita masuk di rakaat ketiga, bagi kita rakaat pertama, imam 4, kita 2 kan selesai, nggak ada masalah. Maka untuk lebih baiknya bermakmum kepada yang sama-sama musafir. Nah, gitu. Cuman syaratnya kalau itu masjid pemukiman, melakukan berjamaahnya setelah orang jamaahnya selesai. Tapi kalau masjid perjalanan, masjid di rest area, masjid, pokoknya masjid orang singgah perjalanan lah begitu, itu tidak ada masalah bikin jamaah berkali-kali, bahkan jamaah ono belum beres kita bikin gak ada masalah. Sebab itu bukan masjid pemukiman. Yang dilarang itu bikin jamaah berkali-kali itu masjid pemukiman. Pun larangannya bukan keharaman, tapi kemakruhan dengan beberapa syarat begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sampai di sini kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Masih ada beberapa menit. Ya, silahkan. Dari mulai kita tadi bahasanya kan jamaah ada 2 jamaah takdim sama takhir. Kan dari tadi ada jamaah takdim. Iya. Jadi awal itu jadi kayak gini contohnya Ustaz. Kalau kita mau berangkat ke Semarang pakai kereta dari sini pas 12:30 sore sampai Semarang maghrib. Apa kita nggak sebaiknya di rumah tuh 4:04? Iya. Terus juga ada 4:04 ya ada lagi yang dulu beberapa telepon dari jam 11 sampai telepon asar. Jadi akhirnya di sana 22. Kalau di rumah 44, kalau di perjalanan 22 kan itu kalau musafir begitu. Jadi ya, saya tidak menyebutkan jamak sebab syarat qashar dengan syarat jamak itu berbeda. Dan orang yang boleh jamak sholat itu penyebabnya berbeda dengan boleh qashar sholat. Tapi ringkasnya begini, orang kalau boleh qashar sudah pasti boleh jamak. Tapi kalau boleh jamak belum tentu boleh qashar. Sebab sebolehnya jamak ada 5. Kalau qashar bolehnya cuma 2. Pertama safar, yang kedua wukuf. Safar sama wukuf. Orang Indonesia yang di Mekah Haji itu kan udah bukan musafir, sebab udah singgah lama di situ. Tapi karena statusnya wakif, mukif, orang yang sedang wukuf, itu jadi boleh qashar sholat. Itu cuma 2 aja sebabnya. Sedangkan orang jamak tuh sebabnya banyak. Sebabnya karena safar, sebabnya karena wukuf, kemudian ada hujan, kemudian juga ada kedaruratan begitu, termasuk salah satunya ketakutan. Nah, kalau disamain takutnya orang jadi mengeneralisir, padahal beda. Tapi kalau orang udah boleh qashar pasti boleh jamak. Tapi itu tadi kan tadi dibilang kita kalau mau ke Cirebon di rumah kita belum boleh qashar, tapi belum boleh jamak juga karena belum boleh qashar. Jadi dia boleh jamak kalau sudah boleh qashar. Kapan boleh qashar? Kalau udah keluar kampung. Maka di rumah itu sholatnya tetap 4 rakaat dan sendiri di waktunya, bukan di jamaah. Sebab dia belum dapat status musafir gitu. Jadi status boleh jamaah itu kalau sudah boleh qashar. Makanya kalau belum berangkat keluar kampungnya nggak boleh jamaah juga. Nanti ketika di perjalanan tinggal dipertimbangkan. Ini enaknya jamak takdim apa jamak takhir. Sebab kalau udah musafir udah aman. Tinggal milih aja, jamak takdim aja dah, biar nanti nyampe sono nggak pusing lagi. Atau jamak takhir aja, kalau sekarang masih ribet. Jadi jamak takdim kan jamak di awal waktunya, kalau jamak takhir sholat di waktu yang keduanya gitu. Tapi syaratnya sama, bahwa kalau belum boleh qashar dia belum jamak. Dan jamak sholat ini bisa terjadi walaupun dia tidak musafir. Kayak tadi contohnya hujan misalnya.
atau dokter yang punya pasien emergency, datang waktu maghrib udah mau berangkat sholat, datang pasien. Ini kalau ditinggal pasien mati kan begitu. Kalau kita layan maghrib hilang begitu. Ini darurat nih. Maka ketika datang waktu maghrib dia niat dalam hati, saya jamak sholat saya di waktu isya. Kan jadi boleh itu. Jadi enggak musafir, tapi dia boleh jamak sebab kedaruratan ini. Tapi ketika nanti sholat jamak jangan dikosor karena dia bukan musafir begitu. Oke? Kayak saya kira cukup, ada lagi? Ya. Kalau di jalan-jalan kita maghrib, Ya. maghrib kan nggak bisa dikosor. Nah, Kan nggak mungkin kita langsung sholat lagi nanti sana. Nah, setelah itu kita kosor isya-nya boleh. boleh kalau statusnya musafir. Jadi habis sholat maghrib kemudian langsung jamak dengan sholat isya 2 rakaat, nggak ada masalah. Atau ditunda maghribnya nanti ngikut waktu isya di jamak, nggak ada masalah. Yang penting kita masih dalam status musafir, dalam status safar begitu. Oke? Kalau nggak maghrib di jalan, tapi dia nanti isya. Nah, ini kita jalankan maghribnya dulu atau? Kalau kita jamaknya jamak takhir, berarti kan kita sholat maghrib isya di waktu isya. Itu sholatnya maghrib dulu apa isya dulu? Maghrib dulu sholatnya, setelah sholat maghrib baru sholat isya. Ada sebagian ulama membolehkan sholat isya dulu baru kemudian maghrib, nggak ada masalah. Tapi baiknya sesuai urutan gitu. Nah, kalau jamak takhir tuh, kan jamak takhir kan sholatnya di waktu yang kedua tuh. Berarti kan waktu pertama kita nggak sholat tuh. Di waktu pertama kita disyaratkan untuk dalam hati ini punya azam. Ntar gua jamak sholatnya di waktu isya begitu. Jadi hati itu harus punya azam. Kalau sepanjang waktu dia gak punya azam jadi dosa tuh. Datang waktu zuhur, dia nggak punya azam, dia pengen jamak di waktu asar, jamak takhir. Tapi ketika masuk waktu zuhur dia nyantai-nyantai aja, hatinya tidak pernah berazam. Ketika masuk waktu zuhur dia mulai berazam, ntar sholat zuhurnya di waktu asar. Gitu segitu aja. Jadi azamnya di waktu zuhur, jangan sebelum masuk waktu zuhur. Jadi ketika masuk waktu zuhur dia berazam begitu untuk menunaikan jamak sholat zuhur dan asar di waktu asar, di waktu yang kedua. Oke? Kalau jamannya di rumah saya tadi maghrib isya di jalanan macet, belum maghrib saya pulang, tapi jalanan maghrib macet. Bisa, tapi kan kalau kan, ya. Berarti kan Jadi kosor kan? Karena di jalanan macet nggak sempet sholat, waktunya udah habis, nyampe isya di rumah begitu, maka maghribnya tuh bukan jamak namanya qadha. Sebab untuk jamak dia nggak punya alasan, kan alasannya macet tuh bukan alasan. Jadi yang disebut alasan itu sesuatu yang insidentil, tiba-tiba datang. Kemacetan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Emang udah tiap hari macet gitu. Iya. Itu kan kalau dokter kan insidentil, tiba-tiba datang pasien. Jadi sesuatu yang sudah diperkirakan itu tidak bisa jadi alasan. Maka kalau udah begitu macet nih nggak bisa sholat, ya udah nanti nyampe rumah sholat. Itu namanya qadha. Sholat qadha gitu. Jadi bukan di jamaah. Karena sholat qadha sebaiknya maghribnya dulu. Kalau kata ulama Syafi'i harus maghribnya dulu, karena itu bukan jamaah. Harus maghribnya dulu karena ini qadha. Maghribnya dulu baru kemudian sholat isya begini. Oke? Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.